Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Faiza Ismawardani, dan teman saya, Nadia Sakila Putri, menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi yang cukup menarik, yaitu aljabar. Perlu diketahui apa itu aljabar? Aljabar merupakan ilmu dalam matematika yang mempelajari tentang cara menyatakan suatu bilangan, di mana dalam penulisannya itu memuat sebuah variabel. Apa itu variabel? Variabel merupakan simbol yang digunakan untuk mewakili anggota dari suatu himpunan. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, X, Y, Z, dan lain sebagainya. Bentuk aljabar. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh berikut. Benda yang pertama yaitu kantong berisikan bekel. Banyaknya bola bekel dalam satu kantong yang dimiliki dimisalkan dengan X. Sedangkan banyaknya bola bekel dalam satu kantong yang diberikan sama dengan negatif X. Mengapa berubah tanda dari positif menjadi negatif? Karena dalam konteks pernyataannya adalah diberikan, maka benda akan berkurang. Jadi, tanda akan berubah menjadi positif menjadi negatif. Begitu juga dengan contoh berikutnya, yaitu uang logam Rp1.000. Banyaknya uang logam yang dimiliki dimisalkan dengan Y, sedangkan banyaknya uang logam yang diberikan dimisalkan dengan negatif Y. Toples berisi kelereng. Banyaknya kelereng dalam satu toples yang dimiliki dimisalkan dengan Z. Banyaknya kelereng dalam satu toples yang diberikan dimisalkan dengan negatif Z. Setelah kita mengetahui bentuk dari aljabar dan beberapa istilah dalam aljabar, selanjutnya kita masuk dalam operasi bentuk aljabar. Operasi yang pertama yaitu adalah operasi penjumlahan. Perlu diingat bahwa suatu operasi bentuk aljabar bisa dijumlahkan apabila sukunya sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis merupakan suku yang mengandung bilangan di mana variabelnya harus sama. Perhatikan contoh berikut. Gina memiliki satu kantong berisi bola bekel. Kemudian ia mendapatkan satu kantong berisi bola bekel lagi dari Elsa. Berapa banyaknya bola bekel yang dimiliki Dina sekarang? Sebelumnya kita misalkan dulu kantong berisi bola bekel ini dengan X. Awal mula, Dina hanya memiliki satu kantong berisi bola bekel, maka yang dimiliki Dina adalah 1X. Kemudian ia mendapatkan satu kantong lagi dari Elsa sebanyak 1. Maka ditambahkan dengan 1X. 1X dan 1X merupakan satu variabel yang sama, maka bisa dijumlahkan sehingga kan banyak bola bekel yang dimiliki Dina sekarang adalah 2X. Contoh kedua yaitu Elsa memiliki 2 toples berisi kelereng dan 2 uang logam. Ia mendapat tambahan dari Dina 1 toples berisi kelereng dan 1 uang logam. Berapa banyak kelereng dan uang Elsa? Kita misalkan toples berisi kelereng dengan huruf Y, sedangkan uang logam dimisalkan dengan huruf Z. Awal mula Elsa memiliki 2 toples berisi kelereng, maka yang dimiliki Elsa adalah 2Y dan 2 uang logam, ditambah 2Z. Kemudian ia mendapat tambahan dari Dina sebanyak 1 toples berisi kelereng. Karena tambahan, maka operasi bentuk aljabarnya adalah penjumlahan. Ditambahkan dengan 1Y dan 1 uang logam ditambahkan dengan 1Z. Kita kelompokkan yang memiliki variabel sama, Y dengan Y dan Z dengan Z. Maka banyak kelereng yang dimiliki Elsa sekarang adalah 1, 2, 3 Y, 3Y dengan 2Z ditambah 1Z sama dengan 3Z. Jadi yang dimiliki Elsa sekarang adalah 3Y dan ditambah 3Z atau 3 toples berisi kelereng ditambahkan dengan 3 uang logam. Contoh ketiga yaitu
Gina memiliki 2 kantong berisi bola bekel dan ia diberi Elsa 3 toples berisi kelereng. Berapa banyak bola bekel dan kelereng yang dimiliki Gina sekarang? Kantong berisi bola bekel dimisalkan dengan X, toples berisi kelereng dimisalkan dengan Y. Awal mula, Gina hanya memiliki 2 kantong berisi bola bekel, maka dimisalkan dengan 2X. Kemudian ia mendapat lagi dari Elsa 3 toples berisi kelereng, jadi ditambahkan dengan 3Y. Bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y, atau menjadi 2 kantong berisi bola bekel dan 3 toples berisi kelereng. Contoh keempat yaitu Elsa mempunyai 1 toples yang berisi kelereng. Kemudian Gina memberi Elsa 2 toples yang berisi kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Elsa? Toples yang berisi kelereng dimisalkan dengan Y. Awal mula ia hanya mempunyai 1 toples saja, maka dimisalkan dengan 1Y. Kemudian ditambah lagi dari Elsa sebanyak 2Y. Karena ini mempunyai variabel yang sama, maka bisa langsung dijumlahkan menjadi 3Y. Operasi bentuk aljabar selanjutnya adalah operasi pengurangan, di mana dalam operasi ini sebenarnya sama dengan penjumlahan ketika suatu bentuk aljabar bisa dikurangkan apabila sukunya sejenis. Mengurangkan artinya menjumlahkan dengan kebalikannya. A ditambah min B sama dengan A dikurangi B. Contoh, Elsa memiliki 2 kantong berisi bola bekel dan 1 toples yang berisi kelereng. Kemudian, 1 kantong yang berisi bola bekel ia miliki dikasihkan ke Gina. Berapa banyak bola bekel dan banyak kelereng yang dimiliki oleh Elsa? Kita misalkan kantong yang berisi bola bekel dengan X dan toples yang berisi kelereng adalah Y. Awal mula, ia memiliki 2 kantong berisi bola bekel, maka yang dimiliki Elsa adalah 2X dan 1 toples berisi kelereng, 1Y ditambah. Kemudian, ia memberikan kepada Gina sebanyak 1 kantong yang berisi bola bekel. Karena bola bekel tadi dimisalkan dengan X, maka dikurangi dengan X, sama dengan 2X ditambah dengan Y dikurangi dengan X. X bertemu dengan X dan 2 dikurangi 1 menghasilkan 1X dan ditambah Y. Koefisien 1 tidak perlu ditulis, maka bentuk aljabar dari contoh berikut adalah X ditambah dengan Y. Contoh kedua yaitu Gina memiliki 2 kantong yang berisi bola bekel dan 2 uang logam. 1 kantong yang berisi bola bekel dan 1 uang logam diberikan kepada Elsa. Berapa banyak bola bekel dan uang logam yang dimiliki Gina sekarang? Kantong yang berisi bola bekel dimisalkan dengan X dan uang logam dimisalkan dengan Y. Awal mula Gina memiliki 2 kantong berisi bola bekel, maka ini adalah 2X dan 2 uang logam. Menjadi 2 set. Maaf, ini uang logam dimisalkan dengan Z. Kemudian, ia memberikan kepada Elsa sebanyak 1 kantong yang berisi bola bekel. Maka dikurangi dengan X. Dan 1 uang logam diberikan kepada Elsa. Dikurangi dengan Z. Maka, bentuk aljabarnya adalah X ditambah Z. Operasi bentuk aljabar selanjutnya adalah operasi perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Pak Mahfud mempunyai sawah berbentuk persegi dan Pak Saiful mempunyai pekarangan yang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang pekarangan Pak Saiful 20 meter lebih dari panjang sisi sawah Pak Mahfud, sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi sawah Pak Mahfud. Jika diketahui kedua luas sawah dan pekarangan adalah sama, maka tentukan luas sawah Pak Mahfud. Perhatikan ilustrasi berikut.
Pak Saiful memiliki sawah yang dibentuk dengan persegi. Kita menggambarkan ilustrasi dari persegi. Ilustrasi dari persegi. Sedangkan Pak Saiful mempunyai pekarangan yang berbentuk persegi panjang. Kita misalkan bahwa sisi dari panjang sisi sawah dari Pak Mahfud adalah X. Kita misalkan dengan X. Karena ini adalah persegi dan dalam persegi semua panjang sisinya adalah sama, maka empat sisi dalam persegi ini adalah sama, yaitu X. Kemudian panjang pekarangan Pak Saiful lebih panjang dari panjang sisi sawah. Karena ini sampai sini adalah X, ini adalah 20 lebih panjang, maka hasilnya adalah X ditambah dengan 20. Lebarnya adalah 15 meter kurang dari panjang sisi, maka panjang dari lebarnya adalah X kurang dari 15. X kurang dari 15. Seperti itu. Perlu kita ingat bahwa luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Dalam permasalahan tersebut, luas perkarangan dari Pak Saiful adalah, karena perkarangan dari Pak Saiful berbentuk persegi panjang, maka panjang dikali lebar sama dengan panjang dari pekarangannya adalah X ditambah dengan 20 dikalikan dengan lebarnya adalah X dikurangi 15. Maka caranya adalah seperti ini. X dikalikan dengan X menghasilkan X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan min 15X menghasilkan min 15X. Kemudian selanjutnya adalah 20 dikalikan dengan X. Positif dikali positif maka tetap positif. Positif 20X dikalikan dengan 20 dikalikan dengan min 15 sama dengan, karena ini tanda positif dikalikan negatif menghasilkan tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 300. Bilangan yang memiliki variabel yang sama yaitu X dengan X dijumlahkan menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 satuan luas. Karena diketahui luas sawah dari Pak Mahfud sama dengan luas pekarangan Pak Saiful, maka didapatkan luas sawah dari Pak Mahfud sama dengan luas pekarangan Pak Saiful. Karena luas dari sawah Pak Mahfud adalah persegi dan luas dari persegi adalah sisi dikali sisi, maka dan sisi dari persegi tadi adalah X, maka ini adalah X kuadrat. Dan luas pekarangan Pak Saiful yang diketahui sebelumnya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. Ini yang memiliki variabel yang sama dijadikan satu. Berpindah tempat dari ruas kanan yang memiliki tanda positif berpindah ke ruas kiri sehingga berubah tanda menjadi negatif. X kuadrat dikurangi X kuadrat, ini diturunkan,
5x dikurangi dengan 300. X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Ini tetap. Kemudian 5x berganti dari ruas kanan menjadi ruas kiri. Karena ini positif, maka berubah menjadi negatif 5x sama dengan negatif 300. X sama dengan 300 dibagi dengan 5. Sama halnya dengan min 300 dibagi dengan min 5. Sama-sama menghasilkan nilai 60. Jadi luas sawah dari Pak Mahfud adalah X kuadrat. X kita ganti dengan angka 60. 60 kuadrat sama dengan 60 dikali 60 sama dengan 3.600 satuan luas. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar adalah seperti berikut ini. Perlu diingat. A, X ditambah B dikalikan dengan CX ditambah D. AX dikalikan dengan CX, AX dikalikan dengan D, kemudian ditambahkan dengan B dikali dengan CX, ditambahkan dengan B dikali dengan D. Ini perlu diperhatikan tandanya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman-teman saya. Selanjutnya ada operasi pembagian. Diberikan contoh soal, Pak Mahfud mempunyai sawah berbentuk persegi dan Pak Saiful mempunyai pekarangan yang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang pekarangan Pak Saiful 20 meter lebih dari panjang sisi sawah Pak Mahfud. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi sawah Pak Mahfud. Jika diketahui kedua luas sawah dan pekarangan adalah sama, maka tentukan lebar sawah Pak Mahfud. Penyelesaian, dimisalkan A. Panjang sisi sawah Pak Mahfud dengan suatu variabel A dimisalkan X. B. Panjang pekarangan Pak Saiful lebih panjang dari panjang sisi sawah adalah X ditambah 20. Yang C. Lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi pekarangan Pak Saiful adalah X dikurangi 15. D. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka dalam permasalahan tersebut, luas pekarangan Pak Saiful adalah luas mempunyai rumus panjang kali lebar sama dengan X ditambah 20 dikali X dikurangi 15 menghasilkan X kuadrat dikurangi 15X plus 20X dikurangi 300 menghasilkan X kuadrat plus 5X dikurangi 300 dengan satuan luas. Selanjutnya, bagaimana langkah kalian untuk menentukan lebarnya? Slide sebelumnya kita sudah memisalkan bahwa luas sama dengan panjang kali lebar dengan X plus 20 dikali X min 15 menghasilkan X kuadrat plus 5X dikurangi 300 dengan satuan luas. Kemudian yang B, panjang pekarangan Pak Saiful lebih panjang dari panjang sisi sawah dimisalkan X ditambah 20. Yang C, lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi pekarangan Pak Saiful adalah X dikurangi 15. Maka untuk menentukan lebarnya, penyelesaiannya yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Lebar diperoleh dari luas dibagi panjang. Lebar pekarangan Pak Saiful dapat ditentukan dengan membagi bentuk aljabar dari luas tanam dengan bentuk aljabar dari panjang. Lebar mempunyai rumus luas dibagi panjang sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 dibagi X ditambah 20 dengan X ditambah 20 tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada operasi pembagian. Langkah-langkah dalam pembagian bentuk aljabar dengan berdasarkan contoh soal pada slide sebelumnya yaitu menggunakan pembagian pistol. Langkah pertama, kita bagi X kuadrat plus 5X min 300 dibagi X plus 20. Langkah kedua, X kuadrat dibagi X sama dengan X. Langkah ketiga, X dikali X sama dengan X kuadrat.
Kemudian X dikali 20 sama dengan 20X. Langkah keempat, X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. 5X dikurangi 20X sama dengan min 15X. Min 300 dikurangi 0 sama dengan min 300. Langkah kelima, min 15X dibagi X sama dengan 15. Langkah keenam, min 15 dikali X sama dengan min 15X. Min 15 dikali 20 sama dengan min 300. Langkah ketujuh, min 15X dikurangi min 15X sama dengan 0. Min 300 dikurangi min 300 sama dengan 0. Maka hasil pembagian dari bentuk aljabar diperoleh yaitu X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 dibagi X plus 20 menghasilkan X dikurangi 15. Kesimpulannya yaitu yang pertama, operasi hitung mempunyai sifat komutatif. Sifat komutatif dapat dikatakan dibolak-balik sama saja. Sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Bentuk umumnya A plus B sama dengan B plus A. Atau pada perkalian A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua mempunyai sifat asosiatif. Bentuk umumnya buka kurung A plus B tutup kurung ditambah C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Apabila pada perkalian, bentuk umumnya yaitu buka kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Yang ketiga ada sifat distributif. Bentuk umumnya yaitu A dikali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Selanjutnya, A dikali buka kurung B min C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung dikurangi buka kurung A kali C tutup kurung. Kemudian ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Bentuk umumnya yaitu buka kurung A plus B tutup kurung ditambah C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. A buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Kemudian ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Bentuk umumnya buka kurung A plus B tutup kurung dikali C sama dengan buka kurung A kali C tutup kurung ditambah buka kurung B kali C tutup kurung. Sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya buka kurung A dikurangi B tutup kurung dikali C sama dengan buka kurung A dikali C tutup kurung dikurangi buka kurung B kali C tutup kurung. Sifat distributif pada pembagian terhadap penjumlahan. Bentuk umumnya buka kurung A plus B tutup kurung dibagi C sama dengan A per C plus B per C. Kemudian sifat distributif pada pembagian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya buka kurung A min B tutup kurung dibagi C sama dengan A per C dikurangi B per C. Kemudian kita akan melakukan kuis menggunakan game tersebut. Sekarang kita buka linknya.
Jadi kita ketik nama, misalnya Nadia. Setelah itu kita start. Nah, tampilan kuis operasi hitung aljabar seperti ini. Ini hanya pemisalan saja. Sekarang start. Cara mainnya yaitu di bawah ada soal diberikan P sama dengan 4X kuadrat plus 3X dan Q sama dengan 5X dikurangi X kuadrat, maka tentukan nilai dari P min 2Q adalah. Jadi kotak-kotak di sini memuat jawaban-jawaban dari soal tersebut. Kemudian kita arahkan ke jawaban, misal jawabannya ini. Tampilan salah seperti ini, kemudian dicari sampai jawaban yang benar. Dan tidak boleh mengenai yang biru-biru ini. Nah, kita coba ke jawaban sini. Apakah benar? Salah. Oke. Nah, tampilannya seperti ini, kita hanya pemisalan saja. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok 1, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.